Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi. Oke, baik ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk datang mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Selesai. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu untuk saling mengetahui nama satu sama lain. Oke, mulai dari Ibu ya. Perkenalkan nama Ibu, Santi, dan dari sini. Nama saya Melinda dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Rani dari 12 Mas. Nama saya Karina dari 12 IPA 1. Nama saya Desyana dari 12 IPA 2. Nama saya Fitriani dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Jessica dari 12 IPS 1. Oke, jadi sudah saling kenal semua ya di sini nama satu sama lain. Oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya, di sini sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Oke, jadi di sini Ibu mau menjelaskan bahwa konseling kelompok itu adalah proses bantuan yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dan dalam konseling kelompok, anak-anak sekalian tidak perlu khawatir rahasianya diketahui oleh orang-orang dan hanya diketahui oleh kita di sini saja. Dan Ibu sebagai konselor sukarela dalam mendengarkan cerita dari anak-anak, dan anak-anak pun sukarela menceritakan permasalahan yang dia hadapi dan tetap menanamkan norma-norma yang ada. Sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, baik. Konseling kelompok kita saat ini akan dilaksanakan selama 45 menit. Apakah kalian bisa? Bisa. Oke. Tapi Ibu lihat di sini masih ada yang kurang fokus. Bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Bisa? Ada, Bu. Boleh, Bu. Oke. Silakan berdiri semua. Oke. Ice breaking itu kita berikan lagu kepala, pedang kaki, tetapi yang tidak disebutkan itu kepala. Sudah paham ya semua? Paham. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bunda lutut kaki, lutut kaki. Bunda lutut kaki. Daun telinga, mata hidung pipi. Bunda lutut kaki, lutut kaki. Oke, silakan duduk semua. Oke, bisa kita lanjut? Ya. Oke, sebelum itu kita akan mengucapkan janji konseling. Semuanya berpegang tangan. Apa yang Ibu katakan diikuti ya. Ya, Ibu. Saya berjanji untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang dibagikan selama sesi konseling. Sudah boleh kita lanjut? Boleh, Ibu. Oke, jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah perencanaan karir di masa depan. Selama kalian sekolah, Ibu sudah memperhatikan kalian masih bingung setelah lulus nanti mau kuliah atau mau kerja, dan itu Ibu mau tanyakan apa penyebab kalian sampai bingung untuk memilih karir kalian setelah lulus nanti. Dimulai dari Oke, baik. Yang bikin saya bingung itu saya itu sebenarnya mau masuk keperawatan, tapi dari pihak orang tua itu maunya saya jadi guru. Oke, jadi perbedaan pendapat dari orang tua ya. Iya. Oke, selanjutnya, Pada saya, orang tuaku mau saya kuliah, tapi saya tidak mau kuliah, saya mau langsung kerja, Bu. Soalnya saya capek belajar. capek ya untuk belajar lagi. Iya. Selanjutnya, Kalau saya lulus ini bingung mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja. masih bingung ya untuk
apa pilihannya nanti setelah lulus. Oke, selanjutnya. Kalau saya Ibu, saya juga bingung dan setelah lulus dari sekolah ini saya mau lanjut gimana. Orang tua bilang mau kuliah, tapi kalau dari saya mau kerja. Tetapi kalau seandainya saya ikut kemauan orang tua buat kuliah, saya bingung juga mau masuk di mana. Soalnya apa ya, saya belum menemukan bakatku, minatku itu supaya saya juga senang untuk kuliah. Masih bingung ya apa minat dan bakatnya. Jadi bingung melanjutkan ke depannya untuk kuliah atau kerja dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Kalau saya Bu, sama juga dengan teman-teman lain, saya masih bingung di antara mau kerja atau kuliah. Yang pertama kalau kerja saya tidak tahu kerja apa. Yang kedua itu kalau mau kuliah, saya tahan tidak sampai selesai. Oke, bingung ya sama seperti Desi tadi. Oke, selanjutnya. Kalau saya bingung, saya mau jadi perawat atau mau jadi pendeta. Kayak masih bingung ya pilihannya mau jadi perawat ataupun jadi pendeta. Oke, di sini Bu mau menanyakan kira-kira permasalahannya siapa duluan yang harus kita selesaikan hari ini? Permasalahan yang paling berat. Iya, permasalahan yang paling berat dan mungkin dia harus urgent untuk diselesaikan hari ini. Itu sih Bu, kalau boleh yang beda pendapat dari dua. Berbeda pendapat dari orang tua ya. Nah, Jessie tadi itu dia bilang berbeda pendapat dengan orang tua. Orang tuanya mau dia jadi guru, tapi dia mau kuliah di kesehatan. Begitu ya? Iya Ibu. Oke. Menurut kalian, apa yang harus kalian lakukan ketika perbedaan pendapat itu orang tua antara kalian dan orang tua berbeda? Siapa yang mau jawab? Kalau dari saya, kalau dari saya Bu, mungkin bicara baik-baik dengan itu ya. Oke, Bicara baik-baik, sudah kita kasih lebih pengertian lagi, bilang kemauanku di sini begitu. Oke, berarti bicara baik-baik kepada orang tua dan memberi pengertian kepada orang tua. Ada lagi? Kalau dari saya memang betul yang disampaikan oleh teman saya tadi bahwa kalau ada permasalahan seperti itu lebih baik kita komunikasikan dengan orang tua bagaimana yang keinginan kita yang sebenarnya. Cuma kita juga sebagai anak mungkin apa ya, melihat kemampuan orang tua kita. Mungkin orang tua sebenarnya bisa dan buat memenuhi keinginannya kita di situ. Cuman karena keterbatasan dari uh, keuangan sehingga orang tua lebih memilih kayak Jess tadi lebih memilih lebih baik guru saja. Oke, jadi harus uh, berkomunikasi intens dengan orang tua agar bisa orang tua itu memberi dukungan apa yang telah kita pilih dan melihat juga keadaan ekonomi. Oke, baik. Oke, dari Jessie ya sudah mendengar saran-saran dari teman-teman. Apakah Jessie sudah mengetahui apa yang harus Jessie lakukan untuk keluar dari masalah tersebut? Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman juga terima kasih untuk sarannya. Mungkin untuk hari ini saya belum bisa memutuskan saya mau masuk di mana, tapi setidaknya saya sudah punya sedikit pertimbangan untuk mempertimbangkan apa yang akan saya masuk nanti kalau kuliah yang saya akan ambil. Oke, jadi Jessie sudah mengetahui ya apa yang harus Jessie lakukan, harus berkomunikasi baik dengan orang tua, agar apa keinginannya Jessie itu bisa eh, mereka ikuti ataupun nanti bagaimana-bagaimana. Jadi Jessie dan orang tua itu sama pendapatnya dan saling mendukung. Oke, baik. Oke, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Sebelum itu, Ibu menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Siapa mau menjawab? Saya Ibu, silakan. Saya merasa lega karena saya bisa berbagi cerita dengan teman maupun dengan Ibu, karena saya
tidak punya tempat bercerita untuk bagi permasalahan saya ini. Ya baik, sudah merasa lega dan mengetahui cara-caranya untuk menyelesaikan permasalahan. Ya ada lagi? Sama Ibu. Ya sama semua ya. Jadi Ibu yakin kalian pasti bisa dalam menyelesaikan ini. Kalian pasti bisa mendapatkan apa yang harus kalian kejar setelah lulus SMA nanti maupun kuliah ataupun kerja. Ibu yakin kalian pasti bisa. Oke. Sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sedang doa, kita berdoa. Doa selesai. Sekian pertemuan konseling kelompok kita kali ini. Ibu tutup. Selamat pagi dan terima kasih.